Di pagi yang mencekam pada musim semi 2025, dunia dikejutkan oleh berita yang mengguncang. Amerika, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas militer dan infrastruktur energi Iran. Ledakan di Teheran dan Qom menjadi headline global, dengan gambar asap hitam yang membumbung tinggi mengisi layar televisi. Trump, dalam pernyataan singkat di X, menyebut serangan itu sebagai tindakan tegas untuk melindungi Amerika dari ancaman nuklir Iran. Namun, keputusan ini memicu gelombang kontroversi yang membuka pintu bagi kemungkinan impeachment, sebuah prospek yang mengguncang politik Amerika dan menarik perhatian dunia. Ketegangan dengan Iran bukanlah hal baru di masa jabatan kedua Trump. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025, Trump memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, menuduh mereka melanggar kesepakatan nuklir dan mendanai terorisme. Postingan di X-nya penuh dengan retorika keras, menyebut pemimpin Iran sebagai musuh kebebasan, dan berjanji untuk menghentikan mereka sebelum terlambat. Di tengah laporan intelijen yang ambigu tentang kemajuan program nuklir Iran, Trump memanfaatkan narasi ancaman untuk menggalang dukungan basis konservatifnya. Malam sebelum serangan, Trump mengadakan pertemuan tertutup di ruang situasi dengan penasihat keamanan nasional, Menteri Pertahanan, dan beberapa jenderal. Menurut sumber yang bocor kemudian, Trump menolak saran untuk mengejar jalur diplomatik, memilih serangan udara kilat untuk melumpuhkan fasilitas strategis Iran. Kita harus bertindak sekarang, atau kita semua akan menyesal, katanya. Mengabaikan keberatan dari beberapa stafnya. Yang lebih kontroversial, ia tidak berkonsultasi dengan Kongres, melanggar War Powers Act, yang mewajibkan pemberitahuan dan persetujuan untuk tindakan militer besar. Serangan itu berhasil menghancurkan beberapa target kunci, termasuk reaktor nuklir di Bushehr dan pangkalan militer Korps Garda Revolusi Iran. Namun, korban sipil yang tak terhindarkan memicu kemarahan internasional. Iran bersumpah akan membalas, sementara demonstrasi anti-Amerika meletus di Timur Tengah dan Eropa. Sekutu NATO, seperti Jerman dan Prancis, mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan sepihak Amerika, sementara Rusia dan Tiongkok memanfaatkan situasi untuk mengecam Amerika di PBB. Di dalam negeri, reaksi politik bagaikan letusan gunung berapi. Partai Demokrat, yang menguasai DPR dengan mayoritas tipis sejak pemilu paruh waktu 2024, segera menyerukan investigasi. Ketua DPR, seorang progresif karismatik, menuduh Trump melanggar konstitusi dengan bertindak tanpa otorisasi Kongres. Ini bukan hanya soal Iran, katanya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Ini tentang presiden yang menganggap dirinya di atas hukum. Bahkan beberapa anggota Partai Republik, terutama senator moderat seperti Susan Collins dan Mitt Romney, menyuarakan keprihatinan atas kurangnya transparansi. Kemungkinan impeachment Trump bergantung pada beberapa faktor kunci: bukti pelanggaran hukum, dukungan politik, dan opini publik. Komite Kehakiman DPR segera membentuk tim investigasi untuk meneliti legalitas serangan. Bukti awal menunjukkan bahwa Trump sengaja mengabaikan War Powers Act, dan laporan intelijen yang menjadi dasar serangannya dipertanyakan keabsahannya. Seorang whistleblower dari Pentagon mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah dimanipulasi untuk mendukung narasi Trump. Sebuah tuduhan yang jika terbukti bisa menjadi dasar kuat untuk impeachment. Usulan impeachment yang mungkin diajukan kemungkinan akan mencakup dua dakwaan utama: penyalahgunaan kekuasaan karena melancarkan perang tanpa otorisasi, dan penghalangan keadilan karena berusaha menyembunyikan bukti yang bertentangan. Di DPR, Demokrat memiliki suara yang cukup untuk meloloskan artikel impeachment dengan mayoritas 218-197 yang mungkin tercapai jika fraksi progresif dan moderat bersatu. Namun, tantangan sebenarnya ada di Senat, di mana diperlukan 67 suara untuk memvonis Trump bersalah. Artinya, setidaknya 17 senator Republik harus membelot. Di Senat, dinamika politik sangat rumit. Trump tetap memiliki pengaruh besar di Partai Republik, dan banyak senator takut kehilangan dukungan basis pemilihnya. Namun, beberapa senator, seperti Lisa Murkowski dan Ben Sasse, telah menunjukkan kesiapan untuk mengutamakan prinsip di atas loyalitas partai. Jika bukti baru, seperti rekaman atau dokumen yang memberatkan, muncul, tekanan publik bisa mendorong lebih banyak senator Republik untuk bergabung dengan Demokrat. Kemungkinan impeachment sangat bergantung pada munculnya bukti yang tak terbantahkan. Jika investigasi DPR mengungkap dokumen atau kesaksian yang membuktikan bahwa Trump sengaja memalsukan intelijen atau mengabaikan prosedur konstitusional, ini bisa menjadi pukulan telak. Misalnya, jika rekaman dari ruang situasi bocor,
Seperti Trump mengatakan, saya tidak peduli apa kata Kongres. Kita harus tunjukkan kekuatan. Hal ini bisa mengguncang opini publik dan melemahkan dukungan Republik di Senat. Opini publik juga akan memainkan peran besar. Pada 2025, Amerika tetap terpolarisasi. Basis Trump, yang terdiri dari puluhan juta pemilih konservatif, melihatnya sebagai pemimpin yang berani menghadapi ancaman asing. Namun, serangan terhadap Iran telah memicu krisis ekonomi, dengan harga minyak melonjak dan pasar saham anjlok. Jika resesi memburuk, atau jika Iran membalas dengan serangan terhadap aset Amerika, publik yang marah bisa beralih menentang Trump, meningkatkan tekanan untuk impeachment. Jika DPR mengajukan artikel impeachment, prosesnya akan menjadi tontonan politik yang mendebarkan. Persidangan di Senat, yang dipimpin oleh Hakim Agung John Roberts, akan menarik perhatian dunia. Tim hukum Trump kemungkinan akan berargumen bahwa ia bertindak demi keamanan nasional. Sementara Demokrat akan menekankan pelanggaran konstitusional dan risiko perang yang tidak perlu. Bukti seperti kesaksian whistleblower atau dokumen rahasia akan menjadi kunci. Namun, bahkan jika DPR meloloskan impeachment, vonis bersalah di Senat tetap sulit. Trump telah selamat dari impeachment sebelumnya, dan basis pendukungnya yang fanatik membuat Senator Republik berpikir dua kali sebelum membelot. Tanpa bukti yang benar-benar memberatkan atau perubahan besar dalam opini publik, kemungkinan Trump di-impeachment dan dipecat tetap rendah, mungkin hanya 30–40 pada tahap awal krisis. Jika impeachment berhasil, wakil presiden akan naik menjadi presiden, menghadapi tugas berat untuk memulihkan stabilitas. Jika gagal, Trump bisa muncul lebih kuat di mata pendukungnya, mengklaim kemenangan atas elit Washington. Dalam kedua kasus, polarisasi Amerika akan semakin dalam, dengan konsekuensi jangka panjang untuk demokrasi. Kemungkinan impeachment Trump pasca pengeboman Iran adalah cerminan dari ketegangan yang lebih besar dalam politik Amerika, antara kekuasaan eksekutif dan checks and balances, antara nasionalisme dan diplomasi, antara loyalitas partai dan integritas konstitusional. Skenario ini, meski fiktif, menggarisbawahi kerapuhan demokrasi di tengah krisis global. Apakah Trump akan di-impeachment atau tidak? Keputusannya untuk menyerang Iran akan meninggalkan bekas yang dalam di Amerika, di Timur Tengah, dan di panggung dunia. Kalau pembahasan seperti ini bikin kamu penasaran, tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-temanmu. Tetap penasaran, dan sampai jumpa di konten berikutnya.